خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Selasa tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat kembali berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah salat isya berjamaah. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima Allah, mudah-mudahan segala kesalahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim surah Thaha ayat 13, 14, 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima yas'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ana akhtartuk, dan aku memilih kamu hai Musa. Ayat ini diceritakan tentang Allah berfirman kepada Nabi Musa. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah kalimullah, seorang rasul yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat beliau berada di atas bukit Sinai, bermunajat, kemudian dia mampu berdialog dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog, berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuk, dan aku memilihmu hai Musa. Apa? Fastami' lima yuha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkan wahai Musa apa yang aku wahyukan kepadamu. Dengarkan apa yang kuwahyukan kepadamu. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa hubungannya dengan kita? Karena diabadikan dalam Al-Quran. Artinya ayat yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa itu juga disampaikan kepada kita. Karena peristiwa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa wahyu Allah, apa pernyataan Allah kepada Nabi Musa? Innani anallah, wahai Musa, aku Allah, aku Tuhan kamu. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Dari ayat ini ada dua hal yang patut kita bicarakan, yang menjadi rujukan bagi kita. Yang pertama, kepada Nabi Musa Allah katakan, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Ini adalah ketauhidan
Allah membendung kepada siapa? Kepada Musa dan pengikutnya untuk tidak terseret kepada kemusyrikan dan mensekutukan Allah. Sehingga Allah katakan dengan jelas, aku Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali aku. Beribadahlah kepadaku dan dirikan salat untuk mengingatku. Pernyataan ini menjadi pegangan yang kuat bagi kita, bahwa sedikit pun dari keyakinan kita tidak boleh bergeser kepada Allah Ta'ala. Penggeseran-penggeseran akidah hari ini sering terjadi di mana-mana, dengan alasan penghormatan, dengan alasan memuliakan, dengan alasan mencari berkat, dengan alasan segala macam. Sehingga dengan hal demikian akidah kita bergeser, seolah-olah harap kita bukan lagi kepada Allah, tapi kepada manusia. Bukan lagi kepada Allah, harap kita kepada manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sesungguhnya kami mengutus setiap umat itu ada seorang rasul. Setiap umat ada seorang rasul, setiap umat ada seorang rasul. Rasul yang wajib kita kenal berapa jumlahnya? 25. Tapi ada nabi-nabi yang Allah tunjuk bukan sebagai rasul. 146 nabi kalau tidak salah, yang Allah tunjuk sebagai nabi, utusan Allah Ta'ala. Tapi ada 25 yang wajib kita kenal sebagai rasul. Allah mengatakan setiap kaum yang kuutus ada seorang rasul. Apa tugas rasul itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak, menyeru untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut ini kata-kata Al-Quran yang harus dijabarkan dengan tuntas, karena orang tidak mengerti apa taghut itu. Taghut itu apa? Allah suruh jauhi taghut. Allah menyuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul-rasul. Maka pada saat Nabi mendengar ayat 41 surah An-Nisa yang dibaca oleh sahabat seniornya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang tua usianya, tapi berperawakan kecil, memiliki suara yang indah, dan orang yang ditunjuk Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Uzil Quran bi arba'ah. Ambillah Al-Quran kepada 4 sahabatku. Di kalangan sahabat itu ada guru Al-Quran yang dipercayakan oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran. Yang pertama Nabi tunjuk Ibnu Mas'udin untuk belajar kepada Ibnu Mas'ud. Para ulama mengatakan Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini adalah bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud, turun kepada sahabat, turun kepada ulama, turun kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama, sampai turun kepada guru mengaji kita. Jadi Al-Quran kita ajarkan yang kita pelajari sekarang. Tuntutlah Al-Quran itu kepada Ibnu Mas'ud wa Mu'az bin Jabal. Tuntutlah Al-Quran itu kepada Mu'az bin Jabal, salah satu sahabat senior, sahabat yang muda, yang paling muda. Karena Mu'az kalau tidak salah umur 33 tahun sudah wafat. Nabi menunjuk orang yang paling tua ini guru Al-Quran. Kemudian Nabi menunjuk Mu'az bin Jabal, seorang cendekiawan, untuk belajar Al-Quran. Wa Ubay bin Ka'ab. Tuntutlah Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab, juga sahabat Nabi. Yang keempat, wa Salim Maula Abu Huzaifah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan tuntut Al-Quran kepada Salim. Siapa Salim itu? Maula Abu Huzaifah, mantan budak Abu Huzaifah, seorang budak hamba sahaya yang dimerdekakan. Dia pasti membaca Al-Quran dengan makhraj dan suara yang bagus. Maka Salim termasuk guru Al-Quran, sekalipun dia seorang yang pernah
harga dirinya terendahkan karena dia seorang budak. Tapi dia memiliki kefasihan dan dia wajar. Dan Salim adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam tetap pada Masjid Quba sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka pada saat Abdullah bin Mas'ud, yang paling populer Ibnu Mas'ud dalam setiap periwayatan hadis, pada saat Abdullah bin Mas'ud membaca فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ayatnya pendek, maaf kalau kada 40-41. Jadi kalau pian buka surah An-Nisa 40 tidak ada ayat itu, 41 berarti. Belum lupa nomor ayatnya. Bagaimana orang-orang kafir itu akan berbohong pada hari kiamat? Pada saat Allah akan mendatangkan kepada mereka seorang Rasul yang bersaksi bahwa Rasul-Rasul itu telah mendakwahi mereka. Rasul-Rasul itu telah mendakwahi mereka. Allah yang menceritakan ini. Artinya orang-orang kafir hari ini, yang tidak beriman hari ini, tidak ada kebohongan hari itu. Mereka tidak bisa berbohong. Oh, kami tidak Islam karena ajaran Islam kada sampai kepada kami. Kami tidak Islam karena dakwah Islam tidak sampai kepada kami. Tidak, kata Allah Ta'ala. Mereka tidak mampu berbohong. Karena aku akan datangkan satu persatu para Rasul yang mendakwahi mereka. Waji'na bika ala haula'i syahidah. Dan engkau wahai Muhammad akan datang bersaksi di hadapan umatmu. Diproses satu persatu umatmu pada hari padang mahsyar. Jamaah jangan pernah membayangkan urusan akhirat tuh nang kayak urusan dunia. Kayak apalah Nabi menghadapi umatnya saling banyakan. Berapa lama Nabi bersaksi, Nabi menyaksikan umatnya. Jangan dibayangkan kayak urusan dunia. Kalau urusan dunia sedikit antrian sudah hebohnya luar biasa. Tapi Allah mengatakan pada ayat ini yang membuat Nabi tidak mampu membendung air matanya dan menangis mendengar bacaan itu. Dan dia berkata, Ibnu Mas'ud berhenti, stop bacaannya. Ternyata setelah Ibnu Mas'ud rupanya membaca Al-Quran menunduk, kemudian dia mengangkat kepalanya, dia menyaksikan Nabi Muhammad SAW sedang berlinang air mata. Merasa bahwa Nabi akan menghadapi kita di padang mahsyar nanti. Di antara umat yang banyak ini ada yang taat, ada yang ingkar, ada yang taat, ada yang ingkar, ada yang taat, ada yang ingkar. Ada yang mau dengan perintah Nabi, ada yang tidak. Ada yang mengerjakan perintah sholat, ada yang tidak. Itu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu pelanggaran ini adalah sebuah aib yang amat besar. Nabi membendung, tidak mampu membendung air matanya. Cerita ini diboncengi dengan cerita-cerita fiktif. Yang kita ceritakan ini cerita sahih, Nabi akan menghadapi umatnya. Ada cerita-cerita fiktif yang kada berdasar umpat nombreng dalam cerita sahih. Nah, kita hati-hati dengan cerita ini. Apa ceritanya? Di waktu Nabi menghadapi umatnya ditimbang satu persatu, baik buruk, baik buruk, baik buruk. Kemudian Nabi menemukan seorang umatnya yang tidak ada kebaikan sedikit pun. Dan jelas catatannya, timbangannya buruk. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil sorbannya yang terlilit di kepalanya, kata pencerita. Ini menyampaikannya bahwa ini tidak benar ceritanya. Akhirnya sorban Nabi itu ditaruh di timbangan kebaikan. Maka orang yang kada ada kebaikan itu menjadi baik. Malaikat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Ini kada pernah ibadah seumur hidup, tapi baik. Kata Nabi, selama seumur hidup dia pernah bersalawat kepadaku 1 kali. Ini Pak, cerita ini akan membuat pembodohan besar. Akan banyak orang yang meninggalkan ibadahnya dengan bermodalkan salawat. Salawat 1 kali seumur hidup jadi orang baik. Tidak benar cerita itu.
Artinya kepalsuannya tidak diragukan. Mendempengi cerita sahih. Cerita sahih, Nabi menyaksikan seluruh umat akan diproses. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku utus setiap kaum, setiap umat, kemudian aku utus seorang rasul yang mengajak kepada mereka. Ada yang proses dakwahnya sangat panjang sekali. Seperti dakwahnya siapa? Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena umur beliau luar biasa 1000 tahun. Maka 950 tahun masa hidup beliau diperuntukkan untuk dakwah. Ternyata begitu lamanya waktu dakwah tidak menjamin banyaknya pengikut. Karena pengikut Nabi Nuh hanya 40 laki-laki dan 40 perempuan. Sehingga Nabi Nuh hampir putus asa. Begitu lamanya dalam berdakwah menpian kali 950 bagi 80 berapa dapatnya? Pecik aja kalkulator Mbak Bulek ya, naon kan kamu hitung ya. Arti lawasnya masa dakwahnya sedikit sekali orang yang beriman. Sehingga pada suatu hari Nabi Nuh berkata, "Wa qala Nuhur rabbi la tazara 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara." Wa qala Nuh, dan Nabi Nuh berkata, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Jangan kau tinggalkan orang kafir di muka bumi ini satu orang jua pun. Tenggelamkan seluruhnya. Nabi Nuh minta banjir besar. Tenggelamkan seluruh orang kafir dan Allah kabulkan. Sekalipun ulama berbeda pendapat berapa lama dikabulkan. Ada yang mengatakan selama 40 tahun permintaan Nabi Nuh itu baru dikabulkan. Maka para nabi masa lalu sabar dengan lamanya permintaan tidak dikabulkan. Kita berdoa panjang lebar seminggu belum dikabulkan, sudah bersuuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh 40 tahun baru dikabulkan permintaannya dan terjadi banjir besar. Termasuk orang yang ingkar kepada Nabi Nuh adalah anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an. Anakku, cepat masuk ke dalam bahtera ini, ke dalam kapal ini. Hari ini tidak ada keselamatan kecuali orang diselamatkan oleh Allah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tenang aja wahai ayah, saya naik ke puncak gunung dan gunung itu nanti tidak tenggelam oleh air. Saya bertahan di atas gunung. Saking kerasnya hati anaknya untuk tidak beriman kepada ayahnya. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkan itu anak hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nuh, ya Nuh laisa min ahlik, itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu, karena dia tidak beriman kepadamu dan dia tidak melakukan amal soleh. Silsilah kekeluargaan putus pada saat berbeda keyakinan. Makanya orang tua yang muslim, anak yang tidak muslim, perwalian putus, waris putus dan sebagainya. Tapi silsilah ataupun bin tetap disebutkan nama ayahnya, seperti Umar ibnul Khattab. Ayahnya Umar tidak beriman. Ali bin Abi Thalib tetap disebut nama orang tuanya yang tidak beriman. Wajtanibut taghut, yang Allah perintahkan, yang Nabi para Rasul perintahkan kepada seluruh kaumnya, jauhi taghut. Kita akan bahas taghut ini apa. Jauhi taghut. Jangan-jangan hari ini taghut ada di sekeliling kita atau dalam diri kita. Di dalam surah Al-Baqarah 256 Allah berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Kada pernah orang dipaksa untuk
untuk masuk Islam. Karena apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nampak perbedaan hidayah dan kesesatan. Kesesatan dan hidayah semua orang bisa mampu menafsirkan. Ini sesat, ini tidak. Maka adanya perbedaan yang nyata antara petunjuk dan kesesatan. Di sini manusia Allah perintahkan untuk menggunakan akal, menggunakan pikiran untuk bisa memilih yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Kalau ada orang yang dimasukkan ke neraka, itu bukan karena kezaliman Allah Ta'ala, tapi karena dia memang memilih jalan untuk masuk ke neraka. Kalau memang dia dimasukkan ke surga, bukan karena Allah salah pilih, tapi dia telah memilih jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamay yakfur bit taghut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingkar dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah. Artinya apa? Taghut itu berbeda dengan Allah Ta'ala. Apabila orang beriman kepada Allah, pasti ingkar dengan taghut. Apabila beriman kepada taghut, pasti ingkar kepada Allah. Bismillah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Maka ia telah berpegang tali kepada tali Islam, kepada agama Allah. Siapa yang ingkar dengan taghut, beriman kepada Allah, itulah manusia yang sebenarnya beriman. Islam. Lam fisama laha, dan tali itu tidak pernah putus selama-lamanya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah fi ta'rifit taghut. Ibnu Qayyim bercerita tentang taghut itu apa, agar kita tidak menjadikan taghut sebagai Tuhan. Karena Allah dan taghut berbeda. Taghut huwa kullu ma tujawizu bihil 'abd hadahu ma'an min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batas dalam penghormatannya, melebihi batas dengan ikutannya, melebihi batas dengan ketaatannya. Taghut itu lain daripada Allah, tapi diperlakukan melebihi batas daripada baik manusia, baik benda, apapun yang dikeramatkan. Pada saat dia melebihi penghormatannya, melebihi batas daripada itu, maka dilarang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'buduhu wa la tusyriku apa? Walladzina yu'minuni, falladzina yu'minuna bi, falyu'minu wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepadanya, kata Allah Ta'ala. Allah yang berkata seperti itu. Orang yang beriman kepadanya, ini ucapan Allah Ta'ala. Berarti kepada siapa? Bukan Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad. Maka Allah memanggil Nabi itu dengan bahasa dhamir atau dengan nubuwah wa risalah. Nama Nabi Muhammad ada beberapa kali dalam Al-Quran. Tidak Allah panggil dengan nama telenjang. Maksudnya nama bujur-bujur. Kecuali pada saat Allah memanggil nama Nabi, ada an-nubuwah wa risalah, cerita kenabian dan kerasulan. Beda pada saat Allah memanggil nama nabi-nabi yang lain. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak laki-laki yang bernama Yahya. Nabi Zakaria dengan nama asli, Nabi Yahya dengan nama asli. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa. Nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Musa. Dan nama Nabi yang lain Allah panggil dengan nama yang tidak ada embel-embel apa. Tapi manakala Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat nubuwah wa risalah, kenabian, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar.
Itu nama Nabi. Muhammad itu utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu tidak kecuali seorang rasul. Ada nama Nabi, ada pangkat jabatan yang Allah berikan. Pangkat jabatannya apa? An-nubuwah war risalah, kenabian dan kerasulan. Ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan di atas daripada para rasul yang lain. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi adalah sebagai penutup para rasul. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengatakan fa'in amanu bihi, siapa yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, orang yang memuliakannya. Memuliakan Nabi Muhammad adalah bagian daripada iman. Wa nasaruh, menolongnya, menolong Nabi Muhammad adalah bagian daripada iman. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang turun kepadanya. Para ulama tafsir sepakat, cahaya itu apa? Al-Quran. Bukan pembicaraan yang sering dibicarakan cahaya itu adalah nur dan nur itu adalah nur Muhammad. Bukan. Mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Artinya ayat ini, orang yang menghormati Nabi adalah bahagian daripada keimanan. Dengan batas-batas ana Abdullah wa rasuluh, kata Nabi. Aku hamba Allah dan aku utusan Allah Ta'ala. Yang ingin kita ceritakan, pada saat seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn As-Sakhir dari kaum Bani Amir bertemu dengan Nabi. Dia menyanjung, memuji Nabi dengan sanjungan-sanjungan yang tinggi, melebihi batas kerasulan, melebihi batas kenabian. Selesai Abdullah berkata, kemudian Nabi menjawab, ya Abdullah, qulu bi qaulikum aw ba'di qaulikum lanastajriyannakumus syaitan. Wahai Abdullah, berkata yang pantas-pantas, berkata yang benar-benar, atau apa yang kamu katakan kepadaku hari ini, kamu sedang dikendalikan oleh syaitan. Bahasa Banjar yang kadang-kadang memahami, Abdullah, ente kesetanan kah? Begitu. Artinya apa? Apakah Nabi tidak mau dipuji? Allah menyuruh memuji Nabi, Allah menyuruh menyanjung Nabi. Tapi tema kita hari ini, yang namanya tagut itu memberikan penghormatan yang berlebih-lebihan kepada seseorang. Orang itu dihormati yang berlebih-lebihan, melebihi batas, bahkan melebihi batas Nabi Muhammad SAW, bahkan mensejajarkan dengan Allah mungkin, dan seterusnya. Itu yang namanya tagut. Peristiwa seperti ini terjadi penyembahan berhala terbesar pertama di zaman Nabi Nuh. Karena apa? Karena penghormatan kepada tagut. Atau dalam bahasa agama kita yang bernama gulu. Gulu itu penghormatan yang berlebihan kepada orang hidup atau orang mati. Sehingga terjadi penyembahan berhala. Kenapa? Karena 5 berhala yang mereka sembah, mereka namai berhala itu dengan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasar. Dalam surah Nuh diceritakan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasar. Ini 5 orang solih yang mereka hormati. 5 ulama besar yang taat ibadahnya dan dihormati oleh pengikutnya. Tapi yang terjadi begitu 5 ini wafat, penghormatannya melebihi batas. Kesesatan terjadi pada saat ulama itu wafat. Ulama ini disanjung-sanjung melebihi batas, seolah-olah dia yang menentukan orang itu masuk surga dan dia yang menentukan orang itu masuk neraka. Generasi berikutnya yang tidak mengerti agama lebih parah daripada itu. Mereka beribadah tidak merasa khusyuk, tanpa menyebut Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasar. Akhirnya mereka buat 5 berhala. Dan 5 berhala itu dinamai orang-orang solih ini. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah berhala, dan penyembahan berhala pertama kali di dunia. Karena penghormatan melebihi batas kepada manusia. Artinya jangan pun ulama, saling kita di antara kita saling menghormati, kita saling menyayangi. Tapi pada saat itu melebihi batas, yang berbahaya apa? Iman kita. Yang berbahaya iman kita. Jamaah sekalian,
Au matbu'in, atau mengikutinya melebihi batas. Au muta'in, atau mentaatinya melebihi batas. Atau bahkan cerita-cerita fiktif yang menceritakan manusia tersebut melebihi batas kemanusiaan. Melebihi batas kemanusiaan. Oh, itu kan karomat. Kita percaya bapak-bapak. Nangaran karomat tuh kita percaya, bukan gak ada percaya. Al-Quran menceritakan tentang karomat. Tapi yuk ceritakan karomat itu dengan data dan fakta yang jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Pada saat Maryam ibunya Nabi Isa bersandar di sebatang pohon kurma. Perutnya mulai sakit karena hamilnya sudah hampir melahirkan. Dia menengok ke atas kurma, ada buah kurma yang masak. Dia kepingin untuk memakannya, tapi apa yang bisa dilakukan? Berdiri aja hampir tidak sanggup. Kata Allah, goyanglah pohon kurma itu, hai Maryam. Bapak-bapak tahu kita pohon kurma itu kadang kayak pohon jagung. Pohon kurma itu bertajak kuat, kadang kalau digoyang-goyang. Tapi yang memerintahkan ini siapa? Allah Ta'ala. Maka ditepuh oleh Maryam pohon kurma itu beberapa kali. Wah. Maka kurma yang masak di atas berguguran. Dan dia memakan kurma itu. Ini karomat yang diceritakan Al-Quran. Karena Maryam itu tidak nabi. Maryam itu tidak nabi. Orang yang tidak nabi mempunyai kelebihan, itu namanya karomat apabila orang itu taat. Apabila orang itu kada taat, punya kelebihan, itu namanya istidraj. Al-Quran bercerita tentang ini. Kita ceritakan karomat-karomat seperti ini. Jangan menceritakan karomat yang sama sekali tidak diterima oleh iman dan tidak diterima oleh akal sehat. Ada seseorang yang mampu menghidupkan orang mati, yang sudah mati dihidupkan sidin karena karomat sidin. Sidin kawa gerang mana hani mati, kada kawa jua. Jadi coba kita mencoba apa jururang ini tuh berpikir realistis. Karena apa? Khurafat itu kada diterima oleh akal yang sehat dan tidak diterima oleh iman yang sehat. Seorang wanita muda datang menangis-nangis kepada siapa? Kepada seorang ulama dan berkata, "Syekh, tolong hidupakan laki ulun kembali, ulun hanyar nikah. Laki ulun mati." Laki ulun mati. Siapa yang ingat? Siapa yang diceritakan ulama ini? Ujar Sidin, hadang dulu. Aku mencari posisi malakal maut ini sedang di mana adanya. Kan lucu, Pak. Belum tahu kisahnya kita sudah lucu. Akhirnya beliau mengejar dengan kekuatan beliau dan bertemu dengan malakal maut. Malakal maut, tunggu. Apa kata malakal maut? Di dalam kantongan yang kamu miliki itu, di situ ada ruh seorang pemuda yang baru menikah. Bininya datang di wadahku menangis-nangis, inya hanyar nikah, engkau cabut nyawanya, kembalikan satu nyawa itu untuk ku hidupkan kembali. Ujar malakal maut, semua yang kulakukan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagus, Bang, kisahnya nih. Tapi keramputnya banyak benar di kisah ini. Banyak banget kisah ini. Akhirnya malakal maut bertahan karena tugasnya sesuai dengan perintah. Terjadi duel antara malakal maut dan seorang ulama ini. Akhirnya malakal maut kalah. Wah, luar biasa, Pak. Dan kantongan ini kelepasan. Maka dalam kantongan ini beratus-ratus roh yang tersimpan di dalamnya. Hanya mencabuti. Akhirnya apa? Tahambur rohnya. Dan kembali yang sudah mati itu beratus hidup kembali. Pikirkan aja pian kisah itu. Karomatlah ini. Tidak. Ini khurafat ceritanya. Khurafat. Tapi nak mendengarnya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jadi kita bercerita tentang karomat. Al-Quran bercerita tentang karomat. Tapi jangan melebihi batas-batas kebenaran.
Walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Biasanya apabila ayat ini sudah parak tuntung tuh, sumat lagi kambing keluaran, akikah tasmiyah. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Manakala Zakaria menengok adiknya Maryam dalam mihrab, tempat dia beristirahat, dan dia melihat rizki yang banyak. Apa rizki yang banyak itu? Berbagai macam buah-buahan. Sementara di tempat tinggal mereka kada ada pohonnya sama sekali buah-buahan itu. Nabi Zakaria bertanya, ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, ini di mana datangnya? Datangnya buah-buahannya di mana? Maka bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Saudaraku, ini datang dari Allah Ta'ala. Ini yang namanya karomat. Bukan pian datang ke wadahulun, kemudian haus-haus, ulun masuk ke dalam kamar, keluar teh es, itu lain karamat lain. Karamat lain. Jadi jangan memberikan penghormatan yang berlebihan. Itu adalah tagut. Seorang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya adalah manusia yang minta disembah dirinya. Ada Fir'aun dan Namrud yang mengaku menjadi Tuhan. Muminya ada di Mesir hari ini. Fir'aun bukan mengaku menjadi Rasul, tapi mengaku menjadi Tuhan. Pengakuannya Allah abadikan dalam Al-Quran. Ana Rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Tuhan kamu yang sangat tinggi. Aku Tuhan kalian. Aku Tuhan kalian. Sandaga Fir'aunnya menurut cerita, seumur hidup itu kada pernah garing. Dan apabila dia mau memiliki keinginan terkabul. Karomat lah ini. Istidraj ini Pak. Orang yang paling buruk tapi memiliki kelebihan, itu istidraj. Ada orang yang mengaku minta disembah, maka itu tagut Fir'aun itu. Kemudian dengan bentuk ibadah apapun, selagi hidup atau sesudah orang itu mati. Lagi hidup biasa-biasa, sesudah orang itu mati, maka berbondong-bondong orang melakukan ritual-ritual dan sebagainya yang melebihi dan di luar daripada ketetapan agama, maka itu namanya tagut. Wa qala al-Mujahid, dan Imam Al-Mujahid berkata, apa kata beliau? At-tagut syaitanun fi surati insan. Tagut itu syaitan, tapi rupanya kayak manusia. Penampilannya seperti manusia, kedudukannya adalah syaitan. Yatahakamuna ilaihi wa sahibu amrahum. Dia memutuskan perkara dan dia yang menguasai segala urusan umat manusia. Apa nang diucapakannya, kada ada manusia yang menganggap tidak benar. Semua ucapannya itu benar. Semua ceritanya itu tidak layak untuk didustakan. Kalau ada orang manusia beranggapan seperti ini, maka ini namanya tagut. Amun namanya tagut, maka Allah Ta'ala katakan apa? Wajtanibut tagut, An-Nahl 36. Jauhilah paham-paham tagut itu. Imam Malik berkata, tagut adalah sesuatu yang diibadahi selain beribadah Allah. Allah beribadah, orang beribadah bukan kepada Allah, tapi kepada tagut. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita kada terasa. Nang ada di kantong kita ini bisa jadi tagut Pak. Warnanya merah, angkanya 1 tambah nolnya 5. 100.000. Ulun pernah menyaksikan di YouTube itu ada orang yang sedang beribadah di hadapan kuburan dengan memanggil asma Allah. Jijik kita melihatnya karena ini menghina asma Allah. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Tahu kada? Ya Kudus itu salah satu daripada asma Allah. Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Tapi sambungannya apa?
sahil lana bil fulus. Mudahkan hamba mencari duit, wahai Allah. Ada lagi sambungan yang ngeri. Kertas merah yang mulus-mulus. Sudah selesai. Jadi mari kita menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita, agar jangan pernah kita menganggap tagut itu adalah bahagian daripada keyakinan yang wajib kita taati dan wajib kita hormati. Penghormatan yang berlebih-lebihan kepada manusia sekalipun itu termasuk tagut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi